Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanida dengan NIM A1C2220076 akan menjelaskan mengenai definisi, prinsip, dan hakikat belajar. Yang pertama adalah definisi belajar. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Beberapa arti belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Skinner, pengertian belajar adalah proses adaptasi atau penyelesaian tingkah laku yang berlaku secara progresif atau bertahap. Yang kedua, menurut C.T. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Yang ketiga, menurut Hilgard dan Bauer, pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Seperti yang telah disinggung dalam definisi belajar tadi, maka menurut Sadirman ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Lalu yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Yang ketiga, membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentuk sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam diri individu tersebut. Ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional yaitu belajar yang menggunakan keterampilan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan masuk akal. Lalu yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Lalu yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat sosial. Yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek, sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Dan yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Yang kedua, prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Jadi, motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang agar dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, keaktifan. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Lalu yang ketiga, keterlibatan langsung. Edgar Dale dalam Omer Hamalik mengungkapkan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat, pengulangan.
Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Yang kelima, tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir, atau yang keenam, adalah perbedaan individual. Dimyanti dan Mujiono berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang peserta didik yang sama. Persis, tiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Lalu yang ketiga, hakikat belajar. Menurut Nana Suyana, pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana seorang pendidik dan seorang peserta didik akan sama-sama bertukar pikiran untuk saling mencari ide dan pengertian. Belajar juga merupakan segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.